Selamat siang, Bapak. Ya, jadi pertemuan pada hari ini saya ingin menekankan kepada kader partai supaya kader partai juga menjadi ujung tombak di dalam mengentaskan ataupun menangani persoalan-persoalan sosial, yakni kemiskinan yang ada di sekitar wilayah di mana para kader itu tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya membangun sebuah komunikasi politik dan sosial yang menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk nantinya bahwa partai PDI yang notabene sebagai partai politik akan dilihat, akan tergambar bahwa betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya kira itu. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Direnungkan, ya. Nanti kegiatannya bicaranya di belakang ya Pak Waji. Saya pengen memberikan satu pencerahan dulu. Ya, kader partai harus menyatu dengan kepala desa, perangkat, organisasi terkait, dan masyarakat.
supaya bisa menjadi bagian terpenting untuk memecahkan dari persoalan di masyarakat desa masing-masing. Ini hadir semua ya Pak Haji ya, 20 desa ya. Saya harap pertemuan ini hadirlah. Saya di dalam diri saya setelah mendapat penugasan dan puji Tuhan alhamdulillah bisa duduk di dalam satu kursi ya, Dapil 5 Jawa Tengah, itu saya punya greget untuk juga membangun partai Pak Warji ya, mulai dari PAC. Ini gimana supaya panjenengan tadi yang saya sampaikan menjadi juga motor di dalamnya ya, tidak hanya berkumpul pada saat ada pertemuan, tetapi juga punya ide, gagasan, pemikiran. Saya yakin dan percaya panjenengan juga, saya kira ada yang menjadi sekaligus tokoh-tokoh masyarakat di desa di mana panjenengan bertempat tinggal. Nah ini, jadi itu yang saya tawarkan ke panjenengan. Pak Yohanes minta panjenengan harus menjadi bagian pelopor untuk memecahkan persoalan sosial, yaitu kemiskinan di wilayah panjenengan. Untuk bisa apa? Harus menyatu ya dengan struktur pemerintah desa dan organisasi pendukung yang ada di desa. Jadi jangan jaga jarak ya. Wah, merasa ini partai, wah harus ngikut aku. Nggak ada kamusnya seperti itu. Ya, kita supaya kita bisa menjalankan tugas yang tadi saya sampaikan harus menyatu. Nah, yang kedua adalah elektoral. Suara ya, tadi sudah runtut ya, menyatu, ambil bagian, memecahkan, pasti panjenengan akan ada di hati masyarakat. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, kalau jenengan ringan tangan untuk membantu kesulitan masyarakat desa ya, pasti masyarakat desa itu akan niteni sing apik, ada tilasnya, ada bekasnya, karena panjenengan juga menjadi tulang punggung mereka ya, untuk bisa membantu mereka. Jadi nggak mungkin kalau saya sendiri ya, apalagi tadi disampaikan dapil saya kabupaten 2 ya, Grobogan dan Blora. Hanya kemarin karena PDI membuat sistem sendiri, saya mendapat wilayah pemilihan 2 dapil, dapil 4 dan dapil 5. Bagi saya, bagi pulau ya senang sih Pak Parji, hanya ngerawat 2 dapil, lebih mudah, lebih gampang gitu. Nah, tetapi di dalam skala prioritas untuk membangun partai secara nasional maupun Jawa Tengah dan kabupaten, tentu cara berpikirnya tidak hanya mengacu kepada daerah pemilihan yang waktu pemilihan kemarin ditetapkan oleh partai. Tentu berpikirnya adalah seluruh kabupaten di mana saya mendapatkan daerah pemilihan 2 kabupaten Grobogan dan Blora. Belum lagi nanti kapasitas secara Jawa Tengah. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk tadi bisa saya melakukan ya, apa yang menjadi penugasan partai untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan apa yang digelorakan oleh pendiri bangsa ini dan juga pemimpin besar bangsa ini, dan juga yang menjadi bagian melahirkan kita semua itu, yaitu Bung Karno. Tentunya saya butuh bantuan. Terus betul. Nah, bantuan yang sekarang terdekat adalah Pak Parji, struktur partai. Ya, kita adalah tidak banyak. Ya, saya boleh bilang mungkin 1 atau 2. Partai besar hanya 1 yang punya struktur sampai bawah. Nah, ini yang harus digunakan Bapak Ibu. Ya, harus sepakat seharusnya. Kalau kita tahu dan sadar PDI adalah partai wong cilik,
Berarti tugas kita bersama untuk menyelamatkan, membantu wong cilik. Ya, wong cilik itu di mana? Di sekitar panjenengan, di desa, di RT, di RW. Ya, jadi jangan lagi nanti, misalkan ada pertemuan kelewat keras diundang, kayak wong A, B. Jangan lagi ada perasaan itu. Ya, bahwa tugas untuk mengentaskan kemiskinan jangan mendasarkan pada perasaan, ya. Jadi nak kelewatan ya usah dimaafke, wong jenenge sebuah interaksi pergaulan bisa juga lupa. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau panjenengan sudah terima tadi, elektorannya apa? Wis punya pirasan. Yang nembung mbek wong itu, alah Pak, lagi diomongin, wis tak bantu. Wong kowe wis memperjuangkan, jenengan sudah memperjuangkan saya, kepentingan saya sudah panjenengan perjuangkan. Gampang dong betul. Nah, ya, Bapak Ibu sanggup ya? Nah, nanti kegiatannya. Nah, saya evaluasi sedikit. Bapak Ji, ini evaluasi Kecamatan Penawangan secara elektoral harus ditingkatkan. Ya, tadi disampaikan Mas Haji Mustafa, ya, dapil 5 turun untuk kabupatennya. Ya, kemarin 5 jadi 4. Sama dapil 5 provinsi juga turun, kemarin 3 jadi 2. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Saya kesini tidak mau saling tuduh-tuduhan, saling menyalahkan, tetapi apa yang sudah kita kerjakan kemarin kita evaluasi. Sepakat betul nanti evaluasi. Ya, jadi jangan marah, jangan tersinggung kalau diajak diskusi. Sampai misalnya, oh kemarin Pono kurang maksimal, oh kemarin Pono kurang gerak. Kalau ada yang ngomong gitu, jangan marah, jangan emosi. Ya, kita rembukan bareng, ngopi-ngopi, ditoto meneh. Besok 2029 akan menjadi lebih solid, gitu ya? Nah, itu yang saya harapkan ya Pak Parji. Nanti monitoringnya saya gampang lah, lewat Pak Parji lah ya. Saya ingin sekali lagi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa panjenengan harus menjadi pelopor, penyelesai persoalan sosial, persoalan masyarakat, apa itu Pak Yones, kemiskinan di wilayah di mana panjenengan bertempat tinggal, di desa, di RT panjenengan, di RW panjenengan. Mulai dari situ Bapak Ibu. Ya. Ya, selalu komunikasi dengan pemerintah desa, itu penting. Ya, supaya kegiatan nanti yang disalurkan baik melalui saya selaku anggota DPRD provinsi, kemudian juga Pak Musafa dan Pak Bupati terkoordinir dengan baik. Gitu ya, jelas ya. Nah, satu. Kemudian yang terakhir, bentuk kegiatan. Kalau tadi saya berharap panjenengan menjadi pelopor dan bagian, nah sekarang saya tagih panjenengan punya kegiatan apa di desa panjenengan. Nggak usah terlalu besar dan terlalu awang-awang lah, ya. Yang simple. Misalkan ibu-ibu ada kegiatan apa di PKK? Apakah ada kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, artinya bisa meningkatkan income keluarga? Sampel dulu, ya, kecil dulu keluarga. Karena apa? Kalau pendapatan di keluarga panjenengan masing-masing bisa meningkat, ya, tentu nanti panjenengan di lingkungan kecil dulu panjenengan RT akan juga gampang untuk didorong. Nah, dari RT nanti berkembang RW, kemudian dusun dan desa. Ya, cara berpikirnya gitu. Apa Pak ya? Coba, kalau ada ibu-ibu punya keterampilan masak, nah pertanyaannya, bisa nggak masak ini menjadi satu usaha yang dikembangkan, kemudian dilegalisasi? Apa itu Pak Yu? Dilegalisasi, didaftarkan menjadi sebuah kelompok agar bisa disalurkan bantuan keuangan, baik juga keuangan maupun juga alat perlengkapannya
maupun juga cara bagaimana promosinya. Ini kan penting, satu komponen, nggak hanya buat ya, kemudian sudah tanpa ada tujuan. Kalau tadi bicaranya adalah untuk meningkatkan pendapatan, kalau pendapatan meningkat otomatis kemiskinan akan berkurang nggak Bapak? Iya kan? Nah, logikanya begitu. Monggo Pak Parji, coba nanti ya desa toko dulu nih, Pak kopiannya Pak Ganjar. Nah, coba didata ya. Jadi Pak Yohanes tidak mau panjenengan nanti ada usulan tanpa berbasis data. Ya, wes menurut maaf ya, wes kampungan, ketinggalan lah ya. Jadi setiap usulan, setiap apa yang dilakukan harus dengan data. Ya, nah, kalau terkenal ya di medsos tuh, malah umun-umun, nah kan begitu. Ampun ya, PDI Perjuangan nggak boleh begitu. PDI Perjuangan ketika menyuarakan permasalahan harus dibarengi dengan data, kemudian kita rembuk bareng-bareng penyelesaiannya bagaimana. Ya, sepakat ya? Ya, saya sangat berpihak kepada panjenengan dan seluruh masyarakat untuk bagaimana segera kondisi yang ada tadi, kemiskinan yang begitu besar bisa dari tahun ke tahun dikurangi. Ya, jadi kalau dikurangi tentu itu kan berdampak buat kita semua. Semakin hari semakin baik dan sejahtera. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai penutup sekali lagi, ciptakan kegiatan usaha yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Monggo bentuknya bisa kegiatan-kegiatan massa, bisa tadi ini ya saya lupa. Ya produk ini, produk batik. Perlu tidak hanya sekedar kita membuat, tetapi harus bertujuan bagaimana ini dijual, menghasilkan dan memperbaiki pendapatan keluarga. Jadi pendapatan keluarga aja berpikirnya panjenengan ya, nggak usah kita desa, nggak usah kita kabupaten, RI, apa nasional, nggak usah, keluarga. Kalau masing-masing yang hadir di sini ya, pendapatan keluarganya aman dalam arti sudah di atas ambang batas minimal, tentu secara statistik nanti akan angka kemiskinan akan bisa turun. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak-bapak kelompok tani apa yang menjadi problem yang bisa kita diskusikan, kemudian pemecahannya bisa melalui ya kegiatan atau kewenangan yang saya miliki selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga sahabat saya selaku DPRD Kabupaten Grobogan. Ayo kita garap bareng-bareng. Saya terbuka sekali. Makanya saya pengen Pak, kemarin agak kelewatan, saya tuh pengen, aduh ini momennya untuk mengumpulkan HP 5 mau saya buat untuk apa, halal bihalal atau bagaimana ya. Tapi ternyata karena waktu yang ya banyak, padat, banyak libur ya, akhirnya ya sudahlah, saya pengen pertemuan begini seperti yang kemarin sebelum lebaran ya. Jadi HP 4 sudah selesai semua ya. Ya ini saya masih punya PR di HP 5. Nah mulai start dari Penawangan ya, desa Toko ya, tempat di mana saya diberi kesempatan Tuhan untuk bisa memulai kehidupan ya, kelahiran saya di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan segan-segan, ayolah punya greget untuk punya usulan yang memang bisa dilakukan. Jadi usulan jangan enggak yang bisa dilakukan ya, percuma nanti. Paham ya? Jadi misalkan ini, misalnya kelompok ternak ya, pikirnya jangan, mohon maaf mungkin sekarang enggak lah cara pikirnya ya, diberi ternak terus entek ya. Nah itu yang nanti tidak, tujuan tadi tidak akan tercapai. Jadi kalau satu kelompok diberi bantuan ternak, ya berpikirnya harus bergulir ya, dipelihara oleh kelompok besar, dijual sebagian untuk beli benihnya ya, bibitnya, nah kemudian dikembangkan lagi, dan nanti saya ada lagi tambah kelompok lagi, begitu Bapak Ibu. Setuju nggak kalau berpikir begitu? Nah, kalau itu namanya kader PDI Perjuangan. Tepuk tangan dulu ya. Nah, gitu ya.
Jadi itulah, itu contoh-contoh ya. Jadi itu ya Pak Haji. Jadi nanti skemanya tetap karena ada bantuan keuangan daerah itu harus tadi, makanya saya ngomong panjenengan harus menyatu dengan pemerintah desa setempat karena itu akan turun di desa, nggak mungkin langsung ke panjenengan ya. Jadi karena panjenengan juga bagian dari masyarakat di desa tersebut, sudah alangkah baiknya harus menyatu bahu-membahu dengan Pak Lurah, perangkat dan organisasi yang lainnya. Jangan menciptakan eksklusif ya, keistimewaan atas identitas panjenengan selaku kader PDI Perjuangan. Ya harus menyatu. Karena apa? Karena panjenengan ada di partai yang masih kita adalah partai wong cilik. Itu ya Bapak Ibu, tidak panjang lebar, saya kira cukup jelas. Terima kasih. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! 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 Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Yani Winarto. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari. Jadi pertemuan pada hari ini saya ingin menekankan kepada kader partai supaya kader partai juga menjadi ujung tombak di dalam mengentaskan ataupun menangani persoalan-persoalan sosial, yakni kemiskinan yang ada di sekitar wilayah di mana para kader itu tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya membangun sebuah komunikasi politik dan sosial yang menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk nantinya bahwa partai PDI yang notabene sebagai partai pemilih akan dilihat, akan tergambar bahwa betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya kira itu. Kalau saya kebetulan hari ini dengan kehadiran Pak Yohanes selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, dan kami DPRD Kabupaten mewakili rekan-rekan sama fraksi PDI Perjuangan tentunya menyambut beliau dengan mengadakan kegiatan hari ini, dan prinsipnya juga ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan aspirasi masyarakat, dan ini nanti bisa saya bawa ke forum yang lebih ada di tingkat kabupaten, bahkan bisa di forum-forum badan anggaran maupun di forum-forum perencanaan oleh Bupati Grobogan. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Selamat datang kader militan,